Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku semuanya kelas 5 MSO Al-Karimah yang kami cintai dan yang kami banggakan, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan berikutnya di bab kedua berkaitan dengan bab makanan dan pencernaan pada manusia. Insyaallah untuk kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan hal-hal yang sering kita makan, kemudian organ-organ tubuh kita yang berfungsi pada proses pencernaan makanan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, apa fungsi makanan bagi tubuh kita, anak-anakku semuanya? Di antara hal yang sering kita konsumsi adalah makanan pokok, ya, seperti nasi, roti, dan seterusnya. Kemudian ada makanan-makanan pengiring dari snack, minuman, dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa fungsi dari makanan buat tubuh kita? Di antara fungsi dan peran makanan untuk tubuh kita adalah sebagai sumber tenaga, ya, sumber energi. Yang kedua, sebagai bahan pembangun tubuh kita, yaitu untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, kemudian diganti, direhab kembali menjadi sel-sel yang baru. Kemudian yang ketiga, sebagai pelindung dan pengatur tubuh kita semuanya. Nah, Rasul SAW mengingatkan kepada kita semuanya bahwa makan itu seperlunya saja, ya, tidak berlebihan dalam makan. Ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam sebagian hadis dikatakan kita memerlukan makan dan minum hanya untuk sekedar untuk bisa menegakkan tulang sulbi kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, dengan baik, dengan tenaga yang kita perlukan. Maka di antara fungsi makanan adalah sebagai sumber energi untuk kita semuanya. Nah, dengan energi itulah kita bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan seterusnya. Dengan makanan itu pula kita bisa tumbuh kembang, ya, menjadi lebih tinggi, menjadi lebih besar, dan seterusnya. Kemudian bisa melindungi dan mengatur tubuh kita dari berbagai macam gangguan dan penyakit. Nah, apa saja alat pencernaan yang dimiliki oleh manusia kita, khususnya sebagai manusia? Di antara organ atau alat pencernaan manusia dimulai dari mulut, ya. Kemudian setelah mulut kita punya, kemudian masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke lambung untuk dicerna kembali melalui mekanisme kimiawi. Kemudian masuk ke usus halus. Dari usus halus, makanan yang sudah dicerna menjadi saripati makanan, kemudian diserap oleh jenjot usus halus. Dari usus halus tersebut diedarkan ke seluruh tubuh dengan bantuan darah yang mengalir pada setiap pembuluh darah yang kita miliki. Kemudian sisa dari saripati makanan menjadi sisa-sisa yang tidak terpakai kembali, ya. Akhirnya dibuang menuju ke usus besar. Dari usus besar sisa makanan diolah sehingga menjadi sebuah feses, ya, menjadi feses atau kotoran. Kemudian dibuang melalui anus. Nah, di samping ada organ atau alat pencernaan, maka makanan yang kita kunyah, kita cerna juga dibantu oleh beberapa kelenjar, ya. Di antaranya ada enzim. Ada enzim yang berada di mulut, ya, seperti pitialin. Ada enzim yang berada di lambung yang sering kita singkat dengan kata PRIH, ya, singkatan dari pepsin, renin, dan HCl. Kemudian di pankreas juga ada enzim yang kita singkat dengan TALI, ya, tripsin, amilase, dan lipase. Kemudian pencernaan apa sajakah yang dilakukan di mulut kita, ya? Di mulut itu adalah awal daripada pencernaan makanan secara mekanik, menggunakan gigi, dibantu dengan lidah, dan juga dibantu secara kimiawi dengan enzim pitialin. Nah, enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi glukosa atau gula. Nah, ini adalah gambar penampakan dari mulut kita, ya. Di sana ada
rongga mulut yang lebar ya. Kemudian ada tosil atau dalam bahasa kita namanya amandel, kemudian ada lidah ya. Kemudian ada gigi, kemudian ada langit-langit lunak. Nah, ada uvula atau tekak dalam bahasa kita sehari-hari. Nah, dari rongga mulut itu kemudian dibantu oleh gigi sebagai organ untuk mencerna secara mekanik ya. Gigi secara umum terbagi menjadi dua, ada gigi susu dan gigi permanen ya. Gigi yang terdapat pada anak-anak dinamakan sebagai gigi susu, yaitu gigi yang masih bisa tergantikan dengan gigi yang baru ketika mengalami tanggal atau lepas. Adapun gigi permanen, ini gigi orang dewasa yang tidak bisa tumbuh lagi ketika sudah tanggal atau lepas. Nah, gigi secara umum terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, gigi seri yang nampak pada bagian depan. Kemudian gigi taring yang agak runcing, kemudian geraham untuk mengunyah. Nah, ada geraham depan dan geraham belakang. Adapun untuk susunan gigi ya, pada gigi anak-anak atau gigi susu jumlahnya ada 20 ya. Yang seri ya, ini menunjukkan atas bawah, ini seri atas bawah kanan kiri ya, ada kurang lebih 2 berarti ada 4. Kemudian yang taring kanan kiri atas bawah juga ada 1 sehingga ada 4. Nah, kalau yang seri tadi 4 kali 2 ada 8, jadi 8 tambah 4 sudah 12. Kemudian gigi geraham depan masing-masing dari kanan kiri atas bawah ada 2 sehingga ditambahkan 8 sehingga genap menjadi 20 gigi. Nah, adapun pembedanya untuk gigi permanen itu ditambahkan dengan gigi geraham belakang masing-masing dari sisi kanan kiri atas bawah ada 3 sehingga 3 kali 4 jumlahnya 12. 20 ditambah 12 menjadi 32 gigi permanen. Nah, kemudian masuk pada fungsi gigi yang kita miliki. Gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanan, kemudian gigi taring untuk merobek-robek atau mencabik makanan, kemudian gigi geraham berfungsi untuk mengunyah ya, menggilas makanan. Nah, ini penampakan gambar daripada lidah kita. Nah, fungsi lidah diantaranya sebagai pengecap dari rasa makanan yang kita makan, kemudian untuk membantu memindahkan makanan ya, mendorong makanan ya menuju ke kerongkongan, kemudian sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Oke, masuk yang berikutnya, kerongkongan. Setelah makanan kita kunyah di mulut, maka masuk ke bagian kerongkongan ya. Di kerongkongan ini akan terjadi sebuah peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa peristaltik ya, di mana makanan yang sudah dicerna di mulut didorong di kerongkongan, kemudian diputar, diremas sehingga bisa menuju ke lambung. Namanya gerak peristaltik. Nah, ini mekanismenya atau cara kerja daripada gerak peristaltik pada makanan yang terjadi di kerongkongan. Yang terakhir sebelum kita cukupkan sampai sini, bagian lambung ya. Lambung yang terdiri dari 3 bagian. Ada namanya kardia, itu bagian paling atas, ada fundus itu yang tengah, dan bagian pilorus bagian paling bawah. Nah, lambung yang sebagaimana sudah kita sebutkan tadi itu punya enzim-enzim yang berfungsi untuk membantu mencerna makanan secara kimiawi. Di antaranya enzim yang ada di lambung disingkat dengan perih ya. Perih, diingat-ingat kata perih, pepsin, renin, dan HCl. Nah, demikian dulu mungkin anak-anakku semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan. Dari pelajaran IPA kali ini kita cukupkan sampai organ pencernaan lambung. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.